Lulus kuliah 3 semester di jenjang pasca sarjana atau S2. Bisa nggak ya kita lulus 3 semester? Padahal kan S2 itu 4 semester atau 2 tahun. Nah, kita mulai dari pengalaman saya pribadi dan nanti akan disertai dengan tips dan trik yang mungkin akan bermanfaat ketika kalian yang sedang S2 atau akan S2 mau lulus cepat. Saya akan mulai dari pertama kali saya kuliah. Saya kuliah di tahun 2020. Fresh graduate, belum bekerja, memang tujuan saya akan lanjut kuliah. Saya memilih salah satu universitas swasta yang ada di Malang. Nah, di sini saya sebenarnya tidak berniat untuk lulus 3 semester, tapi ketika masa orientasi mahasiswa pasca sarjana, ada satu orasi dan satu video yang ditayangkan secara daring di Zoom bahwa di pasca sarjana itu ada program ekuivalensi. Nah, program ekuivalensi ini berlaku bagi siapa saja yang lulus jurnal terindeks uh, internasional bereputasi yang diantaranya adalah Web of Science ataupun Scopus. Nah, melihat dan mendengar hal tersebut, saya cukup tertarik. Tentu hal yang yang membuat saya tertarik adalah bisa ya lulus tanpa mengerjakan tesis, dan itu cukup wow, membuat saya menggebu-gebu untuk mengerjakan itu. Nah, setelah mendengar itu saya mulai belajar tentang penelitian, belajar tentang jurnal dan artikel-artikelnya. Nah, di penelitian saya melihat bahwa penelitian itu harus bagus, penelitian itu harus bermanfaat. Bahkan mungkin yang saya lihat itu lebih banyak penelitian-penelitian tentang R&D atau Research and Development yang dimana ketika ada satu produk yang bermanfaat, punya inovasi dan lainnya itu cukup bergengsi dan cukup diminati oleh jurnal-jurnal terindeks Scopus. Lalu kemudian di jurnalnya sendiri bagaimana pengelola itu meminati artikel, bagaimana mereka mengelola etika publikasi dan banyak hal lain yang ternyata untuk lolos di jurnal terindeks internasional bereputasi itu cukup rumit, ditambah lagi banyak sekali memang yang harus kita tempuh untuk bisa lolos di jurnal-jurnal terindeks Scopus ataupun Web of Science. Apalagi Web of Science yang tingkatannya lebih tinggi dari Scopus bagi orang-orang Indonesia ya. Nah, lalu untuk mengejar hal itu, saya masih mengejar hal itu di semester 1. Di semester 1 ini sudah ada mata kuliah penelitian, mata kuliah metode penelitian. Lalu kemudian yang saya tidak menyangka, di semester 2 itu sudah ada mata kuliah seminar usulan proposal, yang dimana kita bisa mengajukan judul penelitian kita dan bahkan bisa sidang usulan proposal pada saat semester 2 berlangsung atau setelah semester 2 berlangsung. Nah, singkatnya judul saya diterima dengan topik tentang pendidikan yang bermuara pada Research and Development. Saya membuat satu aplikasi, satu produk yang nanti bisa digunakan pada mahasiswa jenjang sarjana. Karena saya S2, maka saya sudah bisa mengajar S1 kan nanti tentunya ketika sudah lulus. Nah, saya membuat satu produk yang berguna bagi mahasiswa S1. Tujuan saya pun sama dengan ekuivalensi yang tadi. Nah, di sini saya mencoba untuk membangun satu artikel ilmiah, entah itu tesis dan lain sebagainya ya, yang nanti mungkin bisa saya ajukan ke Scopus. Nah, target saya Scopus nih ceritanya di semester 2. Lalu kemudian target itu mulai bergeser ternyata ketika
di semester 2 ini juga banyak mata kuliah yang bermuara pada jurnal di tugas akhirnya. Nah, ya tidak berat sih, tapi di Sinta 3, Sinta 2 itu dianjurkan sekali di semester 2 ini. Bahkan mata kuliah sastra yang saya ampu itu harus di Sinta 2 katanya untuk pertama kali submit. Kalau Sinta 2 sudah reject baru turun gitu. Itu skema yang diberikan dosen-dosen saya bagaimana menggenjot mahasiswanya dalam hal penelitian dan juga publikasi. Setelah fokus dan tujuan saya bergeser, tentu saya harus fokus terhadap tesis saya. Nah, tesis yang saya kerjakan ini karena tentang produk dan disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji pada semester 2, ada waktu yang bisa kita manfaatkan ketika kita libur di semester 2 menuju semester 3. Ada 3 bulan kosong yang ini kita bisa gunakan untuk menyusun tesis kita dan termasuk saya menggunakannya. Di 2 bulan pertama, saya itu menyusun satu produk yang itu memang milik saya pribadi. Produk ini setelah selesai di 2 bulan pertama, tentunya melalui proses bimbingan dan lain sebagainya ya, saya bimbingan lagi ke dosen saya mengajukan bahwa, Bu, produk saya sudah selesai, boleh Ibu nilai, boleh nggak saya menyusun satu instrumen yang nanti diajukan kepada ahli. Nah, di bulan ketiga saya menyusun instrumen-instrumen yang diantaranya adalah instrumen untuk ahli dan instrumen untuk uji bahan ajarnya terhadap mahasiswa atau uji lapangannya. Tentunya eksperimen dan ini disesuaikan dengan prosedur R&D yang kita pilih. Singkat cerita, produk saya ini sudah selesai, sudah diujikan, dan sudah masuk ke tahap pengujian di kelas. Pada tahap pengujian di kelas ini, ada satu momen yang membuat saya kembali bersemangat bahwa penelitian tentang produk di Beasiswa Talenta Inovasi Indonesia tahun 2021 itu dibuka. Dan saya masuk di gelombang 2. Saya coba daftar, mengajukan produk saya, menjelaskannya dalam proposal, dan itu diterima. Ajaibnya, ketika sudah diterima, kampus menyambut dengan baik. Saya diberitakan di beberapa media, bahkan media beberapa menghubungi saya untuk menjadi narasumber dalam berita-berita mereka. Nah, ini membuat kampus menarik empati kepada saya yang membuat satu produk. Karena memang satu inovasi di dunia pendidikan, ditambah lagi karena saya bukan orang IT dan saya bisa membuat satu aplikasi, itu bisa membuat mereka atau para dosen pembimbing itu cukup kagum gitu kan. Nah, ketika saya lolos beasiswa, ternyata kampus memberikan satu ekuivalensi yang hampir sama dengan yang Scopus, hanya saja ini melalui jalur beasiswa. Saya pun baru tahu ketika kata dosen pembimbing saya, tesis kamu boleh lulus tanpa sidang atau tanpa pengujian di akhir kalau kamu sudah lulus di Sinta 2 ditambah program beasiswa yang saya dapatkan. Nah, merupakan satu rezeki bagi saya ya, ketika bisa mendapatkan hal tersebut. Dan saya lulus di semester 3. Saya sidang dan saya diwisuda di bulan Maret 2022. Hanya 3 semester saya kuliah dan semuanya sudah selesai. Nah, setelah cerita ini saya paparkan, ada beberapa hal yang harus kita ambil bahwa kita harus fokus terhadap apa yang ingin kita tuju. Lalu kemudian
proses-proses yang kita hadapi, proses-proses yang kita jalani, mereview artikel, tugas, proses-proses yang kita ingini, termasuk ekuivalen yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban semua orang ya. Tapi ketika itu digeluti dengan serius, ketika saya mencoba belajar tentang penelitian-penelitian itu, saya menjadi paham bahwa penelitian itu butuh ini, penelitian itu butuh itu. Dan ini poin utama ketika kita ingin lulus 3 semester, bahwa kita harus paham betul tentang penelitian dan selalu menjadi kunci utama ya untuk tidak malas mengerjakannya. Nah, dalam beberapa tahapan, dalam beberapa proses, banyak proses yang tidak bisa saya ceritakan di cerita tadi. Nah, saya ingin menceritakan beberapa hal-hal yang detail yang berbeda dari orang yang lulus atau ketika teman-teman saya menonton ataupun yang lainnya, ketika teman-teman saya yang lulus 4 semester atau mungkin ada yang lebih ya, karena saya belum tahu. Nah, ketika mereka masih memikirkan judulnya, saya sudah punya judul. Ketika mereka punya judul penelitian, saya sudah mulai meneliti. Ketika mereka mulai meneliti, saya sudah sidang dan saya sudah dinyatakan lulus melalui ekuivalensi beasiswa. Di beberapa hal yang tentu banyak cerita-cerita yang tidak mereka tahu. Nah, ketika mengerjakan itu, saya punya satu kebiasaan ketika direvisi oleh pembimbing, saya akan selesaikan paling lambat 1 minggu. Tapi dalam prosesnya, saya selalu menyelesaikannya lebih cepat, 2 kali 24 jam. Saya sudah mengirimkan file revisi kepada dosen pembimbing saya melalui email, dan ini yang tidak mereka pahami, bahwa dosen pembimbing itu ingin kita menunjukkan satu usaha yang cukup besar dan mereka lihat bahwa pekerjaannya tepat, pekerjaannya cepat, pekerjaannya bagus, dan mulai meneliti dengan baik ketika memang kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Artinya ketika direvisi kita jangan down, ketika direvisi tidak boleh mengeluh, ketika direvisi catat baik-baik apa yang direvisi, lalu kemudian perbaiki dengan baik-baik pula, dan berikan hasil revisiannya secara cepat. Karena dosen pembimbing itu punya waktu yang cukup sibuk, apalagi misalnya dosen pembimbing kalian profesor, menjadi asesor, menjadi pemateri di luar, punya kesibukan untuk mengurusi beberapa hal di universitas dan lain sebagainya. Nah, kalian harus prepare untuk mengatasi ketika kalian tidak bimbingan selama 1 bulan dengan mengikuti jadwal pembimbing. Nah, ketika hal itu terjadi, kita harus tetap mengerjakan tesis kita. Jangan berleha-leha, tetap perbaiki ejaannya, perbaiki produknya, perbaiki penelitiannya, perbaiki analisisnya, tanpa disuruh oleh dosen pembimbing. Nah, ketika mulai bimbingan kedua, ada revisi, kita tinggal sesuaikan dengan hasil yang kita miliki di hasil revisi kita sendiri yang tanpa dosen pembimbing ya. Nah, ketika itu dielaborasikan, hasil revisi kita yang memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kita, hasil revisi dari pembimbing dengan proses-prosesnya, ini menjadikan nilai plus bagi pembimbing. Nah, nilai plus ini yang membuat nanti pembimbing berkesan kepada kalian. Terkesannya kalian pintar, padahal bukan pintar ya kuncinya, tapi rajin. Nah, proses-proses ini yang nanti membuat dosen pembimbing itu akan mempercepat proses kalian di bimbingan. Nah, ketika dosen pembimbing ACC, tentu kalian tinggal sidang. Itu
sangat mudah ya ketika bilang seperti itu. Tapi kan prosesnya sudah saya jelaskan bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui, termasuk pola kebiasaan saya mengerjakan seperti apa, bagaimana saya membaca buku-buku referensi itu lebih banyak daripada teman-teman lain, ketika waktu luang apa yang saya lakukan gitu kan. Ketika saya ke perpus mereka ke tempat kopi, ketika ke tempat kopi saya membawa buku gitu kan. Itu banyak hal-hal yang kecil tapi sangat berpengaruh terhadap pola kebiasaan yang membuat kita bisa lulus 3 semester atau tidak. Uh, Mungkin kalau untuk membaca di S2 ini saya lebih berkurang ya karena banyak tugas dan lain sebagainya, terus fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan part time juga. Nanti pada akhirnya bacaan-bacaan yang pernah kita baca di S1 yang sebelumnya pernah kita baca, maka ini yang membuat kita pintar. Dan pengalaman saya pribadi memang ketika belajar S1 itu menjadi dasar kita sekali untuk nanti melakukan penelitian. Dan di S2 itu kita tinggal mengelaborasikan dengan buku-buku baru, mengelaborasikan dengan buku-buku yang uh, ditulis dalam bahasa Inggris. Ketika buku-buku dalam bahasa Inggris ini kita lihat, kita baca, pada dasarnya isinya sama saja. Tapi detail pengetahuannya yang seringkali berbeda. Nah, di buku-buku bahasa Inggris ini, saya mulai membaca buku-buku bahasa Inggris di S2 semester 1. Ketika memang mata kuliah proposal sudah mulai masuk, mata kuliah metode penelitian sudah mulai masuk, saya mulai membaca beberapa literatur yang memang ini berguna bagi tesis saya atau rencana tesis saya. Nah, cukup pusing awalnya tentu, karena apalagi jurusan saya bahasa Indonesia, tapi ya kita coba aja dulu, step by step, satu halaman dimulai dengan setengah jam, lalu kemudian satu chapter saya selesaikan 1 minggu, tapi saya tetap membaca buku-buku berbahasa Inggris, lalu kemudian buku-buku lain juga tetap saya baca. Nah, kebiasaan membaca juga mempengaruhi proses untuk kita menyusun tesis dan bisa lulus cepat. Lalu kemudian saya akan membahas lebih jauh tentang jurnal. Nah, cobalah menulis di jurnal Sinta 3, 2, ataupun 1. Nah, saya baru punya jurnal dengan indeks Sinta 2 atau saya terbit di Sinta 2. Itu adalah pencapaian tertinggi saya dalam menulis jurnal. Nah, setelah mencapai Sinta 2 ini, kalian bisa langsung menargetkan lebih jauh kepada Scopus ataupun ke Sinta 1. Tapi rata-rata Sinta 1 sudah Scopus ya. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya kita menulis jurnal yang baik dan benar? Pertama, ketika kita menulis jurnal, perhatikan yang menjadi template di jurnal itu seperti apa. Jangan sampai artikel yang kalian kirim tidak sesuai template. Lalu kemudian perhatikan peraturannya, perhatikan apa yang harus ditulis, apa yang harus dimiliki oleh penulis jurnal dalam tulisannya. Lalu kemudian peraturan-peraturan yang dibuat, dan tentu biaya dan lain sebagainya, termasuk waktu mereka mereview dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh bagaimana kalian bisa menerbitkan artikel atau melatih daya menulis kalian, karena kalau kalian sudah bisa menulis di Sinta 2, itu untuk menulis sebuah tesis pun akan lebih mudah karena sudah terbiasa dengan standar atau peraturan yang cukup rumit dalam menerbitkan jurnal. Nah, ketika kalian belajar menulis jurnal, cobalah menggapai target yang lebih tinggi dari target-target sebelumnya. Jangan menulis jurnal yang banyak. Ini berlaku ketika mahasiswa aja ya. Nah, ketika menjadi mahasiswa,
Jangan puas dengan satu standar yang cukup, misalnya kalian sudah menerbitkan di Sinta 4. Jangan puas di Sinta 4, lanjutkan ke Sinta 3. Ketika Sinta 3 sudah tercapai, lanjutkan ke Sinta 2. Nah, tugas-tugas kalian yang bermuara kepada jurnal itu bisa dimulai untuk menaikkan standar kalian dalam menulis itu mau diarahkan kemana. Yang bagusnya nanti berarah kepada Scopus tentunya. Lakukanlah beberapa kajian-kajian literatur yang memang ini sangat diperlukan dan digunakan dalam sistematika literatur review dalam jurnal. Ini berguna bagaimana kita membangun satu konstruk pengetahuan dan satu judul dalam tesis. Nah, banyak sekali yang mengajukan judul itu hanya karena saya ingin gitu. Tapi judul yang kalian ajukan kepada pembimbing dimulai dengan apa yang dibutuhkan di masyarakat, atau ada masalah apa di masyarakat yang harus kita pecahkan, tentang bagaimana satu topik penelitian itu bisa berdampak dalam ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi standarnya untuk kalian menulis tesis. Nah, penulisan tesis yang bersumber pada kebutuhan masyarakat, yang bersumber pada kebutuhan ilmu pengetahuan, ini menarik simpati dari dosen pembimbing yang kemudian mempermudah proses kalian. Karena ketika ini dibutuhkan oleh masyarakat, pembimbing, jurnal-jurnal yang akan menampung tulisan kalian, atau jurnal terindeks Scopus pun akan cepat mempublikasikan ini karena tulisan-tulisan yang bagus yang sangat dibutuhkan itu harus terbit cepat sebelum topiknya diterbitkan oleh jurnal lain atau sebelum topiknya kadaluarsa. Misalnya tentang corona. Ketika coronanya itu sudah hilang, maka jurnal dan tulisan kalian sedikit mempunyai pertimbangan ketika akan menerbitkan artikel kalian. Jika kalian ingin bertanya lebih jauh, silahkan tanyakan di kolom komentar atau melalui email ke andriana03@gmail.com. Dan selamat lulus 3 semester.